Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjut cerita pendakian mistis ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari serta kedua temannya bersama salah satu saudaranya yang bernama Mamat. Dalam pendakian mereka kali ini terjadi beberapa konflik dan juga tentunya beberapa hal mistis yang mengganggu mereka. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tidak terasa waktu terus berjalan. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Mak Suti menampakkan kekhawatirannya karena sinar matahari tidak kunjung semakin terang. Dia melihat langit yang semakin mendung tertutup awan. Ayo, kita harus mempercepat langkah agar segera tiba di sana sebelum hujan, kata Mak Suti dengan tegang. Mereka pun mempercepat langkahnya sampai tak menghiraukan apapun yang ada di depannya. Meskipun semangat masih sangat tinggi, namun sepertinya tenaga semakin terkuras. Akhirnya Pak Dadi terjatuh tengkurap memeluk bumi. Dia nampak tidak langsung bangkit karena tubuhnya terasa lemah tak berdaya. "Hati-hati Pak," teriak Pak Abbas seraya langsung membantunya. "Apa enggak sebaiknya kita istirahat sebentar? Kami sudah sangat lelah," ujar Pak Abbas mengusulkan. Pak Abbas memegangi kedua pundak Pak Dadi yang baru saja terjatuh. Dia membantunya untuk duduk dan memberikannya air minum, kemudian duduk di sampingnya. "Makasih Pak," ucap Pak Dadi yang penuh keringat di tubuhnya. "Kalian ini bagaimana? Kita harus segera sampai atau anak kalian akan hilang selamanya," ujar Mak Suti geram melihat keduanya yang tengah beristirahat. "Maaf Mak, saya benar-benar sudah kehilangan keseimbangan. Tenaga saya sudah sangat terkuras," timpal Pak Dadi berharap Mak Suti mengerti. "Dasar lemah, apa kalian tidak malu melihatku yang jauh lebih tua dibanding kalian?" bentak Mak Suti yang tidak sudi mendengar alasan yang cengengesan. "Bang, ayolah, katanya mau menyelamatkan imam. Kalau gini caranya, usaha kita akan sia-sia," kata Arya Pranata dengan nada marah. "Jangan gitu Arya, apa kamu gak kasihan melihat kondisi abangmu? Kalau terjadi apa-apa, urusannya malah tambah repot," timpal Pak Abbas mengingatkan Arya Pranata. Nampaknya Pak Abbas merasa gusar dengan sikap Arya yang terkesan kasar memaksa abangnya. "Bukan gitu Pak, apa kalian gak lihat cuaca hari ini sedang tidak bersahabat? Kalau kita sampai kehujanan di jalan bagaimana?" ujar Arya kembali menimpali. Sudah, kalian jangan bertengkar. Sekarang kamu jalan lebih dulu dengan Mak Suti, biar abang nyusul sama Pak Abbas," kata Pak Dadi menenangkan keduanya. Alih-alih mendengar apa kata abangnya, Arya malah semakin marah. Wajahnya memerah, seolah dia siap melontarkan kata-kata lebih kasar. Namun baru saja dia akan kembali berbicara, suara Mak Suti terdengar memanggilnya. "Arya, cepat kemari," ujar Mak Suti. Dengan sikap yang gregetan, Arya pun bergegas meninggalkan abangnya dan Pak Abbas. "Ada apa Mak?" "Sudahlah, tidak berguna kau beradu mulut seperti itu. Aku rasa mereka memang tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan," sahut Mak Suti dengan pelan. "Tapi Mak," timpal Arya yang langsung dipotong oleh Mak Suti. "Shh, tenang. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Sekarang kau temani mereka istirahat. Aku akan pergi menemui jin itu. Sepertinya kita tidak mungkin berhasil jika harus memaksa mereka berjalan sendiri ke gua itu," kata Mak Suti seolah sudah punya rencana lain. "Maksudnya, apakah kita akan memaksa jin itu sendiri yang harus membawanya?" tanya Arya penasaran dengan rencana Mak Suti. "Ya, dan aku yakin dia bersedia.
sahut Mak Suti. Tapi apakah nantinya mereka tidak akan curiga, Mak? Lambat laun mereka akan mengetahuinya. Dan saat ini posisi kita sudah jauh dari keramaian. Jadi tidak berguna lagi kita mengkhawatirkan hal itu. Baiklah, aku akan pergi sekarang, kata Mak Suti seraya berjalan meninggalkan Arya. Iya juga sih, untuk apa aku mengkhawatirkannya? Sebentar lagi juga mereka akan mati, kata Arya Pranata nampak tersenyum senang. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya kedua sahabat Mamat pun kini sudah hampir sampai di rumah Mbah Jajat. Wajah Atang dan Deden sangat jelas menyiratkan rasa lelah. Mereka duduk di aspal jalanan, beristirahat sejenak, tepat di gang menuju rumah Mbah Jajat. Akhirnya kita sampai juga, Tang, kata Deden nampak selonjoran meluruskan lutut yang hampir kram. Iya, alhamdulillah Den, semoga aja Ambu punya informasi yang bagus ya tentang Mamat, kata Atang yang nampak gembira. Tapi benar kan ini gang yang menuju ke sana? Aku sedikit lupa. Iya, aku yakin betul, Tang, jawab Deden yang masih mengingatnya dengan jelas. Keduanya mengeluarkan sebotol air minum, lalu menengguknya secara bergantian. Setelah rasa lelahnya perlahan pudar, mereka pun berniat melanjutkan perjalanan. Hayu aku sudah gak sabar ingin segera sampai, aja Atang sambil merapikan kembali botol minumnya ke dalam ransel kecil yang dibawanya. Keduanya mulai kembali berdiri dan berjalan beriringan memasuki jalan gang yang sempit menuju rumah nenek tua itu. 10 menit berselang, mereka sudah bisa melihat rumah yang dituju. Sontak saja hal itu membuat keduanya semakin bersemangat. Ayo cepat Den, aja Atang yang semakin mempercepat langkah kakinya. Siap bos. Di tengah dengus nafas mereka yang semakin kencang, seiring langkah yang dipacu menapaki jalan tanah pematang sawah, tiba-tiba dari kejauhan terdengar seseorang berteriak memanggil mereka. Deden, Atang. Suara itu dengan jelas menyebut keduanya. Kayaknya aku kenal suara itu, Tang, kata Deden yang merasa tidak asing. Wah, aku yakin itu Mamat, Den. Mana mungkin aku gak ngenalinnya, jawab Atang. Karena mereka tinggal di kampung terpencil, jadi memang sudah terbiasa dengan saling memanggil dari jarak jauh. Keduanya pun kian semangat memacu langkah, hingga akhirnya Atang dan Deden pun sampai di depan rumah gubuk Mbah Jajat. Di sana sudah terlihat Mamat berdiri menyambut kedua sahabatnya. Weh, Mat, alhamdulillah. Pantas saja aku dan Deden tiba-tiba ingin kesini. Syukurlah kalau ternyata kamu udah berhasil pulang dengan selamat, sapa Atang sambil memeluknya. Demikian pula dengan Deden. Dia sangat senang mendapati sahabatnya tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, Tang. Den, kabar baik. Gimana dengan kalian? Jawab Mamat balik bertanya. Alhamdulillah, Mat, kami baik-baik saja. Ayo, mari duduk dulu, kata Mbah Jajat yang baru saja keluar rumah yang disusul oleh Ambu. Abah, sapa Atang dan Deden yang langsung segera menyalami keduanya. Mari silakan duduk dulu, biar enak ngobrolnya, kata Ambu mempersilahkan keduanya. Mereka pun naik ke atas balai rumah Mbah Jajat. Tidak lama kemudian, ketiganya pun berbincang-bincang. Sementara Mbah Jajat dan Ambu masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Tang, gimana kabar keluargaku di rumah? Sebenarnya aku sangat mencemaskan mereka, tanya Mamat lagi menanyakan kabar keluarganya. Alhamdulillah, Mat, mereka semua baik dan sehat. Hanya saja umi kamu sangat mengkhawatirkanmu, apalagi keluarga paman dan bibimu. Mereka nampak sedih, setiap hari menantikan kabar Ari. Berkali-kali tim SAR juga datang ke desa, tapi mereka belum memberikan kabar baik, jawab Atang menjelaskan. Mungkin nanti siang Ari akan diantar pulang sama petugas. Sekarang dia lagi istirahat di pos pendakian tuh, kata Mamat mengabarkan tentang saudaranya. Oh gitu. Syukurlah kalau mereka semua sudah berhasil kembali. Lalu kenapa yang lain gak ikut kemari? Di mana ayahmu, Mat? Tanya Atang menanyakan Pak Rusman dan yang lainnya. Ceritanya panjang, Tang.
Aku pulang juga cuma bertiga sama Mbah Jajat dan Ari, sementara Imam dan Desi masih belum ditemukan sampai sekarang. Dan menurut informasi, mereka berdua sedang berada dalam sekapan makhluk halus untuk dijadikan tumbal. Sementara bapak, dia masih di atas gunung untuk berusaha menyelamatkan keduanya, jawab Mamat menjelaskan keadaan saat itu. Terus Pak Rusman sendirian gitu? Tanya Deden serius. Iya, bapak sendirian. Rencananya aku akan balik naik untuk membantu bapak. Aku turun hanya untuk mengantarkan Ari karena dia itu mengalami cedera sehingga memerlukan bantuan secepatnya. Aku sengaja mampir ke sini untuk istirahat dulu sebelum nanti siang kembali berangkat. Di tengah seriusnya perbincangan mereka, Ambu keluar dari dapur membawa sepiring ubi bakar di tangannya. Ini, mari sambil makan ubi, mumpung masih hangat, kata Ambu seraya meletakkannya di depan mereka yang sedang duduk di atas balai bambu. Oh iya, makasih Ambu. Ambu pun kembali ke dapur. Sesaat kemudian, dia pun kembali keluar bersama Mbah Jajat dengan membawa poci dan beberapa gelas. Ambu dan Mbah Jajat duduk bersama mereka. Terjadilah percakapan yang riuh dengan berbagai topik pembahasan. Sebenarnya, Ambu berniat membicarakan ini dengan Abah dan Mamat. Tapi karena kalian datang, Ambu rasa tidak masalah kalau kalian ikut mendengarkan. Sebenarnya, Ambu dan ayahnya Mamat masih punya satu ikatan. Mendiang kakekmu dan mendiang ayahku adalah saudara seperguruan. Mereka masing-masing diwarisi kalung pusaka, ujar Ambu mengawali pembicaraan. Jantung Mamat dan Mbah Jajat sama-sama berdegup kencang. Mereka sebelumnya telah membicarakan tentang pasangan kalung tersebut, sehingga keduanya sudah menduga bahwa pasangan kalung yang dikenakan Mamat saat ini ada pada Ambu. Tetapi karena Ambu tidak mau memelihara ilmu yang diwariskan, jadi kalung itu pun Ambu simpan di suatu tempat. Makanya sejak tadi malam Ambu sangat mengharapkan seseorang datang untuk Ambu mintai pertolongan mengambil kalung itu. Lalu di mana sekarang kalung itu, Ambu? Tanya Mbah Jajat nampak penasaran. Kalung itu Ambu kubur tidak jauh dari sini. Tapi tentu saja ada tirakat yang harus kita jalankan sebelum bisa mengambilnya. Lalu kenapa Ambu tidak mau memelihara ilmu yang diwariskan? Tanya Deden ikut berbicara karena merasa penasaran. Ambu rasa untuk saat ini ilmu itu tidak akan terlalu berguna, jawab Ambu menjelaskan alasan kenapa dia tidak mau memelihara ilmu yang diwariskan kepadanya. Terus apa Ambu tidak takut mengecewakan orang tua Ambu yang sudah mewariskannya? Tanya Deden lagi. Ya tentu saja ada rasa begitu. Tapi almarhum pernah berpesan bahwa ilmu itu suatu saat harus kembali diwariskan. Atau jika tidak, lebih baik buang dari sekarang. Setelah sekian lama Ambu pikir-pikir, akhirnya Ambu lebih memilih menguburkannya. Karena Ambu khawatir jika suatu saat ilmu itu akan jatuh ke tangan yang salah. Semuanya nampak serius mendengarkan Ambu, sehingga suasana pun serius layaknya murid sedang mendengarkan wejangan gurunya. Lalu kenapa tidak dari dulu saja Ambu serahkan kalung itu pada Pak Rusman? Kenapa harus menguburnya? Tanya Mbah Jajat yang merasa heran. Karena Ambu tidak tahu siapa pemegang pasangan kalung itu. Almarhum hanya menyampaikan bahwa suatu saat nanti akan tiba masanya kalung itu bersatu dengan pasangannya. Tapi dia tidak menyebutkan yang lain, termasuk siapa, di mana dan kapan waktunya. Baiklah Ambu, sekarang apa yang harus kami lakukan? Sepertinya Mamat harus segera kembali naik gunung untuk membantu Bapak. Tanya Mamat yang seketika membuyarkan fokus perbincangan. Baiklah, karena Ambu sudah yakin sekarang adalah saatnya Ambu akan mengambil kembali pusaka itu. Kalian tunggulah di sini.
Ambu dan Abah akan segera kembali. Baik Ambu, kami akan menunggu di sini. Ambu dan Mbah Jajat pun nampak berdiri, kemudian masuk ke dalam rumah untuk segera menjalankan tirakat panggilan pusaka itu. Sementara Mamat dan dua sahabatnya menunggu di balai. Sementara itu, jauh di perbukitan sebelah timur lereng Gunung Salak, Mak Suti yang sudah pergi untuk menemui jin penguasa gua, kini dia sudah sampai di mulut gua. Tidak menunggu lama lagi, dia pun dengan cepat menggunakan ilmunya untuk menemui jin tersebut. Namun, baru saja dia akan bertindak, jin itu pun muncul seketika. Baguslah, aku tidak perlu repot-repot mencarimu. Aku rasa bukan hanya aku yang khawatir tentang hal ini. Aku tahu, kau juga merasakan yang sama kan? Jadi jangan kau kira aku ini bodoh. Timpal Mak Suti yang merasa tidak mau dianggap hanya dialah yang membutuhkan persembahan itu. Kau cukup pintar rupanya. Baiklah, aku akan selesaikan mereka secepatnya. Tetapi sebagai gantinya, kau sekarang harus pergi menghabisi Rusman dan jin pembangkang itu sebelum dia sampai di gua ini. Dengan demikian, ritual persembahan itu akan berjalan mulus tanpa gangguan, ujar jin penguasa gua menyampaikan keinginannya. Kamu jangan menganggap aku bodoh. Apa jangan-jangan itu artinya kau menginginkan aku mati konyol? Timpal Mak Suti yang enggan melakukannya, karena baginya menghadapi Pak Rusman seorang diri itu artinya sama saja hanya mengantarkan nyawa. Kau jangan terlalu cepat menuduhku. Aku juga tahu mana mungkin kau mampu mengalahkannya seorang diri. Kau akan pergi bersama bala tentaraku dan beberapa jin yang siap membantuku. Timpal jin itu lagi memperjelas maksudnya. Baiklah kalau begitu, aku sanggupi keinginanmu. Dan sekarang aku akan kembali untuk menyiapkan sesuatu, sahut Mak Suti yang sudah mengerti dengan maksud jin itu. Tapi dia khawatir akan terjadi sesuatu pada Arya Pranata. Segeralah kembali, karena sebentar lagi bala bantuanku akan tiba, kata jin itu mengingatkan. Kemudian Mak Suti dengan cepat kembali pergi untuk menyampaikan pesan untuk Arya Pranata. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali di sana. Arya, sebentar lagi jin itu akan membawa mereka pergi. Tapi aku tak bisa menemanimu di sini. Aku harus pergi membantu pasukan jin melenyapkan Pak Rusman. Dan kau peganglah pusaka ini. Aku khawatir jin itu akan mencelakakanmu karena kemarahannya atas perbuatanmu, kata Mak Suti memberikan sesuatu untuk pegangan muridnya. Tapi Mak, tenanglah. Selama pusaka ini kau pegang, maka aku akan mengetahui apa yang terjadi kepadamu. Tenang saja, potong Mak Suti menenangkan muridnya. Setelah itu, Mak Suti pun segera kembali pergi untuk menepati kesepakatan dengan jin tersebut. Di tempat lain, setelah beberapa saat, mereka memperbincangkan siapa sosok yang baru saja pergi dengan cepat. Nimas dan Pak Rusman kembali berjalan dengan cepat menuju lereng gunung di sebelah timur. Mereka bergegas tanpa menghiraukan lagi sosok tersebut. Yang ada dalam pikiran keduanya sekarang adalah bagaimana menemukan jejak Arya Pranata dan gurunya. Seperti rencana semula, Nimas dan Pak Rusman akan lebih dulu melumpuhkan keduanya agar bisa menyelamatkan Pak Dadi dan Pak Abbas. Setelah itu, mereka akan langsung menuju gua untuk memberikan pelajaran pada jin penguasa gua. Kemudian membawa Desi dan Imam segera pulang. Namun di saat semangat mereka tengah menggila berjalan tanpa menghiraukan apapun, tiba-tiba saja suasana hutan di sekeliling mereka mendadak berubah menjadi lebih gelap. Perlahan angin bertiup sedikit kencang, sehingga pepohonan terlihat mulai bergerak perlahan. Sepertinya aku merasakan sesuatu yang tidak beres, kata Nimas yang sesekali menoleh ke berbagai arah. Mungkin karena kita terlalu tegang. Bukankah cuaca semacam ini memang sudah biasa terjadi? Sahut Pak Rusman yang terus berjalan di belakang Nimas. Semakin lama, angin yang bertiup
terus semakin kencang. Hembusannya perlahan membentuk pusaran yang nampak jelas berputar-putar, menyibak pepohonan bagaikan badai yang menerjang. Nimas dan Pak Rusman pun segera menghentikan langkahnya, menengadahkan wajahnya ke atas, menatap setiap jengkal pepohonan yang bergerak dengan dahsyat. "Sudah kuduga, ini pasti ada sesuatu yang tidak beres," kata Nimas seraya dengan cepat menoleh ke langit-langit hutan, dengan sorot mata yang tajam menatap ke segala arah. "Apa ini?" kata Pak Rusman yang merasa aneh melihat goncangan yang dahsyat menerjang pepohonan. "Hati-hatilah Pak, aku merasakan kehadiran energi yang sangat besar menuju kemari," sahut Nimas yang nampak sudah curiga. "Apa mungkin itu adalah jin penguasa goa?" "Mungkin saja." Di saat keduanya siaga penuh menantikan jawaban dari apa yang sedang terjadi, tiba-tiba sebuah serangan datang disertai tawa yang menggelegar muncul dari arah belakang menyasar Pak Rusman yang berada beberapa langkah dari Nimas. "Sudah waktunya kalian binasa." Sambil melompat, Nimas menarik bahu dari Pak Rusman. Dengan sangat jelas, hempasan serangan itu menerjang dan merobohkan beberapa pohon di sebelah utara Pak Rusman. Benar saja apa yang mereka duga. Sosok yang pergi dengan cepat itu ternyata memang salah satu dari pasukan jin penguasa goa. Dan dugaan mereka pun langsung terbukti. Pasukan jin itu kini telah kembali dengan bala pasukannya. Dan tanpa aba-aba, mereka langsung menjalankan serangan yang dahsyat. Sesaat sebelum serangan itu terjadi, Nimas melihat sosok jin jahat yang tidak dia kenal. Sosok itu berusaha melepaskan serangan pada Pak Rusman. Untung saja Nimas dengan sigap menariknya. Jadi mereka berdua hanya terkena hembusan dari serangan yang dihempaskan. Lalu seketika Pak Rusman dan Nimas pun terhuyung. Wajah Pak Rusman hampir menyentuh tanah. Untung saja kedua tangannya kokoh menopang tubuhnya. Sementara Nimas berhasil berpegangan pada sebuah pohon. Jadi dia tetap kokoh berdiri. "Kurang ajar, siapa kau?" bentak Nimas dengan sorot mata tajam, seraya menatap gumpalan asap hitam yang perlahan berubah menjadi sosok yang mengerikan. "Apa kau tidak mengenalinya?" tanya Pak Rusman yang baru saja bangkit, seraya menepuk-nepuk kedua tangannya yang kotor menyentuh tanah. "Aku tidak mengenalnya," kata Nimas yang merasa asing dengan sosok jin jahat itu. Tidak lama kemudian, sosok tersebut terlihat membelah dirinya menjadi lebih banyak dan mengelilingi mereka. Pak Rusman dan Nimas nampak lebih siaga. Keduanya memasang kuda-kuda. "Kalian tidak perlu tahu. Itu tidak akan berguna, karena sesaat lagi kalian akan aku lenyapkan," jawab jin itu dengan jumawa. "Hati-hatilah Pak, kita bisa lihat apa yang baru saja terjadi. Baru hembusan anginnya saja sudah mampu membuat kita terpental," kata Nimas memperingatkan Pak Rusman. "Tenang Nimas, aku tahu apa yang harus aku perbuat," jawab Pak Rusman dengan tenang, dengan mata tetap fokus ke arah lawannya. "Habisi mereka sekarang," teriak Raja Jin memerintahkan untuk menyerang. Akhirnya mereka pun saling serang dengan segenap kekuatan yang dimiliki masing-masing. Suasana pun seketika berubah menjadi mencekam, seperti badai petir yang dahsyat. Terdengar dentuman beberapa kali yang diiringi kilatan-kilatan cahaya dari ilmu yang mereka gunakan. Mereka terbang, berlari, dan melompat, saling menyerang dan menghindar, sehingga pepohonan pun nampak goyang. Dedaunan jatuh bertebaran, bahkan beberapa batang pohon di antaranya roboh. Sejauh ini Pak Rusman dan Nimas masih bisa bertahan. Keduanya bisa mengimbangi kekuatan jin tersebut. Mereka berkali-kali berhasil menghindar dan membalas serangan pasukan jin itu. Namun sayang, semua serangan yang dilancarkan Nimas dan Pak Rusman tidak satu pun dapat melukai pasukan jin tersebut. Dan seketika perkelahian pun berhenti sejenak. "Sudahlah, tidak perlu kalian membuang-buang waktu dan tenaga, karena pada akhirnya kalian hanya akan menyerah atau mati," teriak salah satu dari jin itu dengan nada sombong. "Tidak perlu banyak bicara. Kalau memang kau mampu membunuhku,
Gunakan semua kemampuanmu, timpal Pak Rusman yang tidak mau kalah gertak dari mereka. Sepertinya kita hanya menghajar bayangan saja. Kita harus mencari mana yang asli. Jika tidak, tenaga kita akan terbuang sia-sia, kata Pak Rusman dengan posisi tubuh masih siaga. Benar, jin itu sengaja berubah menjadi banyak untuk menghindari serangan kita, kata Nimas sambil mencari-cari mana sosok jin yang asli. Tiba-tiba, serangan mendadak dilancarkan oleh jin yang berada di belakang Pak Rusman. Ledakan pun terdengar dengan keras. Tubuh Nimas terpental lumayan jauh. Rupanya dia melihat pergerakan jin tersebut, lalu mencoba melindungi Pak Rusman dari serangan itu. Kurang ajar, kalian harus menerima balasannya, teriak Pak Rusman seraya berbalik dan langsung menghadang jin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh amarah, Pak Rusman pun nampak beberapa kali menjalankan serangan. Ledakan keras pun terdengar saat serangan Pak Rusman tepat mengenai salah satu komplotan jin tersebut. Asap hitam pun nampak mengepul sangat pekat. Dan tidak lama kemudian, jin itu pun menghilang. Serangan Pak Rusman rupanya sudah menghancurkan jin tersebut, sehingga dengan tiba-tiba pasukan jin yang sedang mengepungnya serentak menghilang di telan asap. Tetapi ternyata itu bukan akhir segalanya. Sesaat kemudian, jin itu kembali muncul dengan menampakkan wujud aslinya, sehingga membuat Nimas sedikit kaget karena dia mengenalnya. Katakan siapa kau sebenarnya, dan apa maksudmu menyerang kami? Bentak Pak Rusman yang tidak mau begitu saja dianggap lemah. Sebentar lagi kalian akan tahu sendiri, jadi tidak perlu repot-repot aku menjelaskannya, jawab jin itu terkesan mempermainkan Pak Rusman. Hati-hatilah Pak, aku tahu siapa dia, ilmunya sangat tinggi, kata Nimas mengingatkan. Siapa dia? Tanya Pak Rusman dengan penasaran. Dia adalah salah satu raja jin. Mungkin saja dia datang untuk membantu penguasa gua itu, kata Nimas menjelaskan. Pak Rusman menganggukkan kepalanya. Dia mulai bisa menebak apa maksud mereka menyerangnya. Lalu tidak lama kemudian, gemuruh angin kencang kembali terdengar, perlahan mendekat dan membuat pepohonan di sekeliling hutan bergerak lebih dahsyat. Pak Rusman dan Nimas terlihat sedikit bingung. Pasalnya, jin itu masih berdiri beberapa langkah di depannya. Apalagi ini? Dan dengan tiba-tiba, terlihat kepulan asap hitam datang dengan sangat cepat mengarah ke posisi Nimas dan Pak Rusman. Sehingga keduanya pun dengan cepat bergerak. Namun sayang, mereka tidak lebih cepat dari serangan itu, dan petaka pun tak dapat dihindari. Tubuh Pak Rusman dan Nimas terpental jauh, berhenti setelah tertahan semak-semak. Waduh, encokku, erang Pak Rusman dengan wajah jelas menampakkan rasa sakit yang amat sangat. Dia memegangi pinggangnya yang terlihat menghitam. Bajunya nampak compang-camping kena serangan tersebut. Sementara itu, tidak jauh di sampingnya, tubuh Nimas terkapar lemah tak berdaya. Meskipun rasa sakit di sekujur tubuhnya masih sangat terasa, tapi Pak Rusman terlihat langsung berniat kembali bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Sementara itu, Nimas masih belum terlihat bergerak. Tubuhnya masih terkapar di tanah tanpa perubahan. Mungkin saja dia tidak dapat menahan dahsyatnya serangan itu, sehingga tak berdaya lagi meski hanya untuk mengeluarkan suara erangan. Berdebah mereka, beraninya keroyokan, dasar iblis licik, kata Pak Rusman pelan. Dia terus berusaha untuk kembali berdiri. Ternyata tidak seperti yang aku dengar selama ini. Menghabisimu hanya mengotori tanganku saja. Mana ilmumu yang katanya lebih sakti dari seluruh jin di gunung ini, kata Mak Suti dengan nada sombong. Ternyata serangan yang terlalu dahsyat itu dilancarkan oleh Mak Suti yang baru saja tiba untuk membantu jin penguasa gua. Pak Rusman hanya diam tanpa bicara. Dengan perlahan, Pak Rusman memaksa kakinya untuk bisa kembali bangkit. Dia meraih batang pohon dengan salah satu tangannya, dan satu tangan lainnya nampak bertumpu pada lututnya. Dengan tertatih-tatih, Pak Rusman berusaha mengerahkan semua tenaganya untuk bisa kembali berdiri. Meskipun terasa berat,
dia tetap memaksa. Seakan tak sudi membiarkan lawannya itu merasa telah memenangkan pertarungan. Badannya gemetar, entah kekuatan apa yang baru saja menghantamnya. Perlahan-lahan Pak Rusman pun hampir bisa kembali berdiri. Akan tetapi sayang, di saat Pak Rusman hampir saja bangkit, tiba-tiba sebuah hantaman keras kembali menyasar tubuhnya. Pak Rusman yang sudah sangat lemah nampak terpental kembali. Tubuhnya menyapu tanah, menggilas apapun yang terlewatinya dengan cepat. Dia pun berteriak sejadi-jadinya. Lalu suara itu pun tidak terdengar lagi seiring tubuhnya yang berhenti bergerak setelah membentur dan terkapar di akar pepohonan. Kini dia terkapar tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Tubuhnya lemah, bagaikan kapas tersiram air. Darah segar nampak keluar dari hidung dan mulutnya, menetes perlahan, jatuh di atas tanah yang basah. Sesaat kemudian, berdiri sesosok tinggi besar berjubah hitam tepat di depan wajah Pak Rusman. Rupanya dialah jin penguasa gua yang baru saja datang memberikan hadiah spesial untuk Pak Rusman. Dengan menampakkan wajah penuh kebencian, jin itu mengangkat sebelah kakinya. Lalu telapak kakinya jatuh tepat menginjak kepala Pak Rusman. Akhirnya, dendamku selama ini akan segera terbalaskan. Sekarang tinggal anakmu yang akan segera menyusul. Dan itu artinya tidak akan ada lagi satupun yang akan bisa mengusirku. Dengan bangganya jin itu merasa sangat puas. Nimas terlihat sedih, matanya berkaca-kaca. Namun jangankan untuk menolong, untuk sekedar bersuara saja dia sudah tidak mampu. Aku kira kau akan lebih sangar dari ayahmu, tapi ternyata kau tidak berguna. Tapi aku hargai keberanianmu. Dan sekarang, rasakanlah, aku akan segera mengakhiri penderitaanmu. Ujar jin penguasa gua dibarengi tawa Maksuti dan Raja Jin tersebut. Suara tawa itu terdengar menggema memenuhi seluruh penjuru hutan, sehingga nampak binatang-binatang lari berhamburan, dan burung-burung pun terlihat terbang tak tentu arah. Pak Rusman yang masih sadar, namun tubuhnya terasa kehilangan seluruh tenaga. Dalam pembaringannya, dia hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ucapnya dalam hati berulang-ulang. Dalam keadaan Pak Rusman dan Nimas yang pasrah, mereka bisa saja dengan mudah untuk menghabisinya. Tapi entah kenapa, meskipun nyawa sudah berada di tangan mereka, tetapi jin itu belum terlihat akan mengakhirinya. Tunggu apa lagi? Lebih baik kita habisi saja mereka sekarang, agar pekerjaan kita selesai satu persatu, kata Maksuti yang sudah tidak sabar ingin menyelesaikan permasalahannya. Tunggu, enak saja jika mereka harus mati dengan cepat. Aku ingin melihat mereka tersiksa sampai mati secara perlahan, timpal jin penguasa gua, seolah dia belum puas atau dendam yang sudah sejak lama menyesaki dadanya. Kemudian jin penguasa gua itu berjalan beberapa langkah menghampiri tubuh Nimas yang tergeletak, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Hei jin tolol, perlihatkan wujud aslimu. Tak perlu lagi kau bersembunyi di balik sosok gadis itu, karena aku telah mengetahui semuanya, bentaknya dengan wajah penuh kebencian. Rupanya jin itu telah mengetahui siapa di balik sosok gadis tersebut. Namun Nimas tetap diam. Dia tidak mampu berbuat apa-apa selain pasrah kepada sang pencipta. Karena melihat Nimas yang tidak merespon perkataannya, maka dengan kejam jin itu mengangkat tubuh Nimas sehingga dengan cepat melayang ke udara, dan beberapa saat kemudian tubuh Nimas dijatuhkannya dengan sangat keras, sehingga nampak jelas hembusannya menghempas ke segala arah. Perlahan wujudnya berubah menjadi sesosok tinggi besar yang tergeletak seolah tanpa nyawa. Siapa dia? Tanya Maksuti yang sedikit kaget dengan sosok yang tidak dikenalnya. Dia adalah Kiai Santra.
jawab jin penguasa goa. Dari namanya dia jelas bukan jin golongan kita. Lalu dari mana dia datang? Dan apa masalahmu dengannya? Tanya Raja Jin dengan raut wajah menampakkan sedikit kecemasan. Ya, dia adalah jin yang bersemayam dalam tongkat orang sakti itu, kata jin penguasa goa, seolah dia merasa bahwa Kiai Santra patut menerima semua ini. Lalu mereka pun dengan kejam menyeret tubuh Pak Rusman dan Kiai Santra dengan kasar. Entah berapa ratus kali tubuh mereka terbentur pepohonan dan batu di sepanjang perjalanan. Hari semakin siang, namun langit nampak masih dihiasi awan kelabu yang pekat menggumpal menutup sinar matahari. Di atas pegunungan yang menjulang tinggi, suasana di tengah hutan nampak gelap karena kabut tebal masih belum beranjak pergi. Tepat pukul 8:30 pagi, Mak Suti dan komplotannya telah sampai di depan mulut gua. Mereka langsung menggeletakkan dua tubuh yang lemah itu di lantai gua yang basah dan lembab. Mak Suti kemudian mengikuti jin itu. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga tidak butuh waktu lama untuk sampai di penghujung gua. Tempat apa ini? Dan di mana Arya? Tanya Mak Suti ketika sampai di sebuah jurang yang di dalamnya terlihat lahar yang mendidih. Meskipun Mak Suti sudah membekali muridnya pusaka, namun dia tak bisa melihatnya. Semuanya seolah hilang dalam pengaruh jin penguasa goa. Tenang saja perempuan tua. Dia baik-baik saja. Arya Pranata sedang ada dalam kendaliku. Mereka akan dengan sendirinya datang ke suatu tempat yang sudah aku tentukan. Dan tentu saja, itu sangat rahasia. Dan kau akan segera mengetahuinya. Dan ini adalah tempat persembahan itu. Mereka akan aku jatuhkan ke dalam jurang ini, sehingga api yang menyala-nyala akan memusnahkan mereka. Apa kau mau mencobanya? Jawab jin itu nampak mempermainkan Mak Suti. Dia merasa senang karena sebentar lagi persembahannya akan tuntas. Jangan bohong, cepat serahkan Arya Pranata kepadaku, atau aku justru akan mengacaukan persembahanmu. Timpal Mak Suti tidak terlalu percaya kepada jin itu. Berani sekali kau mengancamku di istanaku. Jika saja bukan kau, mungkin sudah kulemparkan tubuhmu sekarang. Aku hanya ingin memastikan persembahanku berjalan dengan lancar. Dasar makhluk terkutuk. Gerutu Mak Suti nampak sangat jengkel. Dia sangat mengkhawatirkan muridnya itu. Ayo, sekarang saatnya mempersiapkan segalanya, dan kau wajib membantuku. Ujar jin itu lagi mengajak Mak Suti untuk bergegas. Dengan wajah yang masih menyimpan rasa kesal, akhirnya Mak Suti menuruti kemauan jin tersebut. Mereka pun membawa dua tubuh yang terbaring lemah itu menuju ke suatu tempat di dalam goa. Sementara itu tidak jauh dari pos pendakian, di sebuah dusun yang asri di kaki perbukitan, Ambu dan Mbah Jajat melakukan tirakat dengan khusyuk. Sedangkan Mamat dan kedua temannya masih berbincang. Tiba-tiba, Mamat terdiam dan pandangannya kosong. Ketika Deden dan Atang mengajaknya untuk bicara, rupanya kakeknya Mamat telah datang memberikan pertanda. Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Ayahmu dalam bahaya. Cepat selamatkan dia di gua itu, kata bisikan itu. Mat, kok malah diam? Wih, Mat, wih, kenapa kamu? Tanya Atang seraya mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Mamat. Sepertinya bapakku dalam bahaya, Tang. Aduh, bagaimana ini? Ambu dan Abah belum selesai, kata Mamat dengan raut wajah kepanikan. Ah, kamu jangan mengada-ada, Mat. Mungkin aja itu cuma perasaan kamu aja, karena kamu sedang mencemaskan bapakmu. Timpal Atang yang merasa ada yang aneh dengan temannya. Enggak, Tang. Seperti yang disampaikan bapakku, kakek akan datang memberitahu jika siapa saja di keluargaku dalam bahaya. Dan baru saja kakekku datang membisikkannya. Ini pertama kali aku mengalaminya, kata Mamat merasa yakin jika ini adalah pertanda. Terus, sekarang bagaimana, Mat?
Kita harus bagaimana? Tanya Deden yang ikut panik. Mamat diam. Dia merasa kebingungan harus bertanya pada siapa. Gimana kalau kita masuk aja, Mat? Karena ini urusan gawat. Aku yakin Abah dan Ambu akan ngerti, kata Atang mengusulkan. Jangan, Tang. Aku gak mau mengganggu tirakat mereka. Ini bukan masalah mereka mengerti atau tidak, tapi menyangkut keberhasilan mengambil kalung itu, sahut Mamat yang sudah tahu jika itu beresiko tinggi kepada keberhasilan Ambu dan Abah dalam mengambil kalung sakti tersebut. Lah terus, apa kita akan tetap diam saja? Sementara kita kan tidak tahu keadaan Pak Rusman yang sebenarnya. Bagaimana jika bahaya itu semakin mengancam nyawanya? Timpal Atang. Mamat pun terlihat semakin panik setelah mendengar Atang berbicara. Dia sangat cemas dengan keadaan Pak Rusman. Mamat mondar-mandir tidak jelas. Dia berusaha berpikir mencari solusi. Di saat semuanya buntu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, aku harus segera pergi. Kalian tunggulah Bah Jajat dan Ambu di sini, kata Mamat dengan cepat mengambil keputusan. Aku ikut, Mat. Biar Deden saja yang nunggu di sini, kata Atang. Aku aja yang ikut, Tang. Lu yang nunggu di sini, timpal Deden. Udahlah, kalian tenang aja. Aku harus berangkat sekarang juga. Kalian tunggulah di sini. Aku yakin Bah Jajat dan Ambu akan membantuku. Kedua teman Mamat terdiam. Wajah mereka jelas menampakkan kekecewaan. Ya sudahlah, hati-hati, Mat, kata Atang dengan wajah nampak berat harus melepaskan Mamat pergi. Kami pasti menyusul, Mat. Aku janji, kata Deden. Dia menjabat tangan Mamat seraya memeluknya. Dalam perjalanannya kali ini, Mamat akan menapaki jalan yang tak biasa. Dia menjelajahi jalur berburu agar bisa dengan cepat sampai di atas gunung. Nampaknya, Mamat sudah tidak bisa memikirkan apapun. Di benaknya kini hanya ada keselamatan bapaknya. Sementara itu, dalam tirakatnya, Bah Jajat dan Ambu telah berhasil untuk melakukan pemanggilan kembali pusaka kalung yang merupakan pasangan dari kalung yang dimiliki oleh Mamat. Dengan kalung ini, ilmu yang diwariskan leluhur Mamat akan bangkit kembali. Dan jika kedua kalung ini disatukan, maka sah, Mamatlah yang akan menjadi penerus yang sah dari ilmu orang sakti tersebut. Dan dialah yang akan mampu untuk mengalahkan para jin yang ada di atas sana. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Ari serta teman-temannya di Gunung Salak pada episode selanjutnya ya. Ceritanya semakin seru dan semakin membuat penasaran nih. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya. Maka biar tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya. Dan tentunya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.